Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, kembali lagi di channel Dunia Sejarah. Pada kesempatan ini akan membahas tentang hikmah di balik perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah bentuk pengakuan dari Quraisy tentang kekuatan negara Islam. Adapun susahnya membela harga diri dan menjaga air muka tiada lain merupakan tanda kelemahan dan bukti penyerahan terhadap kekuatan kaum muslimin. Sungguh Rasulullah SAW tiada lain adalah penyeru perdamaian, dan jika harus berperang maka itu semata-mata demi membela Islam dan mempertahankan Madinah sebagai tempat basis Islam. Beliau sama sekali bukan manusia yang gemar berperang, bukan pula manusia yang haus darah. Bukanlah akhlak Rasulullah SAW untuk menyerang kota Mekah, sebab penduduknya adalah kaumnya dan keluarganya sendiri. Beliau keluar dari Madinah untuk melaksanakan umrah, maka tidak perlu memasuki Mekah dengan menghunus pedang. Sungguh, menyerang Mekah hanya akan memutuskan seluruh tali persaudaraan dan kekerabatan, hanya akan memutuskan harapan masuk Islamnya orang-orang Quraisy suatu hari nanti. Tentunya hanya akan membinasakan kaum muslimin yang lemah tak berdaya yang berada di Mekah. Merekalah yang akan menanggung berbagai siksaan di tengah-tengah kaum musyrikin. Jika saja kaum muslimin masuk ke Mekah dengan kekuatan, maka akan terjadi lautan darah. Itu juga berarti kaum muslimin bukan hanya menyerang kaum musyrikin, tetapi menyerang saudara mereka sendiri dari kaum muslimin yang menyembunyikan keislaman mereka di Mekah. Sebab kaum muslimin yang melakukan penyerangan bisa jadi tidak mengetahui identitas saudara mereka di Mekah. Jika seandainya pertempuran terjadi, maka kaum muslimin bisa jadi membunuh mereka yang termasuk orang-orang tak berdaya. Demikian juga ilmu Allah telah tersampaikan kepada Rasulullah SAW, bahwa kebanyakan orang-orang musyrik itu tidak akan selamanya berada dalam kesyirikan sepanjang hidup mereka. Pada akhirnya mereka akan masuk Islam. Lantas mengapa harus terburu-buru melakukan penyerangan? Ini hanyalah masalah waktu. Penaklukan kota Mekah adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulnya. Ini perkara yang pasti akan terjadi. Yang dibutuhkan oleh semua kaum muslimin hanyalah masalah waktu. Dengan berjalannya waktu, kekuatan kaum muslimin akan semakin kukuh menjadi kekuatan yang tak dapat ditandingi kaum musyrikin. Dengan demikian, kota Mekah akan jatuh ke tangan kaum muslimin tanpa peperangan, seperti jatuhnya buah yang masak dari pohonnya. Demikianlah pikiran Rasulullah SAW yang didasari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menerima semua naskah perjanjian yang diinginkan kaum Quraisy, perjanjian yang memihak pada harga diri dan keangkuhan mereka. Bagi Rasulullah SAW, itu hanyalah perkara sepele yang tak perlu dipermasalahkan. Yang sangat beliau tekankan adalah menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Adapun menunda umroh hingga tahun berikutnya sama sekali tidak merugikan sedikit pun. Begitulah perbedaan antara Rasul pembawa kasih sayang dan petunjuk dengan pemimpin militer yang tidak bisa melihat kecuali kecongkaan, pembangkangan, dan arogansi melalui kemenangan operasi militer yang semu, yang tidak peduli pada banyaknya darah yang tumpah. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang merangkul hati. Semakin panjang kesabaran dan lapang dadanya, semakin bertambah pula pengikutnya dan semakin banyak pencintanya. Bukan semakin banyak kepala dan tulang belulang yang beliau patahkan. Kaum muslimin pada saat itu belum memahami hikmah luar biasa ini. Adapun mengembalikan kaum muslimin yang melarikan diri dari Mekah, apa gunanya hal itu? Kota Mekah sudah dipenuhi kaum muslimin yang berislam secara sembunyi-sembunyi. Mereka di sana tengah bersiap-siap untuk menyambut hari pembebasan. Jika kaum muslimin mengembalikan kepada kaum Quraisy siapa yang lari dari Mekah karena masuk Islam, maka Allah yang akan menjadi penolongnya dan Dia tidak akan menyia-nyiakannya. Adapun jika kaum muslimin mengembalikan orang yang murtad dari mereka kepada kaum Quraisy, maka sesungguhnya kaum muslimin telah mendapatkan keberuntungan dengan bergabungnya dia pada mereka.
Perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan yang dekat yang dipersiapkan untuk pembukaan atau penaklukan yang besar. Namun, hikmah besar ini tidak sampai pada pandangan para sahabat waktu itu. Maha benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyandarkan kekuatan dan ajarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sungguh benar dengan ucapannya, sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakanku. Sungguh langkah yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi musuhnya penuh dengan kekaguman. Rasulullah SAW tidak bermusuhan atas dasar kebencian etnis atau dendam pribadi atau rasa benci yang besar melawan musuh-musuhnya. Beliau semata-mata hanya ingin mengantarkan mereka pada petunjuk. Jika beliau menempuh jalan militer, maka tiada lain semata-mata untuk melindungi masyarakat Islam yang baru saja tumbuh dari kehancuran. Tidak pernah ada dalam pikirannya untuk membuat perhitungan atau membalas dendam. Justru beliau sangat mendamba agar lawan-lawannya dapat melihat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk Islam dengan sukarela agar Islam menjadi mulia karena mereka. Pandangan inilah yang membuat beliau tidak menghancurkan harga diri lawan-lawannya. Beliau ingin menyampaikan pesan bahwa tidak akan ada yang sanggup melawan tantangan Allah. Tidak ada yang mampu menghadang misi yang dibawa utusannya. Sebab para pembenci itu akan meninggalkan kesombongan dan pembangkangan mereka untuk beriman. Beliau tidak ingin mendatangkan kerendahan, kehinaan, dan pemaksaan pada mereka yang akan semakin memperdalam luka dan semakin menambah benci. Ketika Rasulullah SAW mengalah kepada Suhail, itu bukan karena lemah dan tidak mampu sebagaimana disangkakan kaum muslimin. Semua yang dilakukannya berangkat dari sikap seorang dokter jiwa yang mengobati pasiennya yang tengah sakit dan tak berdaya. Tetapi si pasien menganggap dirinya memiliki kekuatan, dan sang dokter tidak mau menyingkap sangkaan semua itu. Sang dokter menjaga harga diri sang pasien, sebab tidak ada bagusnya menyingkap semua itu. Bukan cara yang baik mengobati pasien dengan memaksanya, menelanjangi kejiwaannya, menghadapinya dengan kelemahan yang dia miliki, atau menghinanya dengan kelemahannya itu. Kaum Quraisy telah memerangi Muhammad SAW, tetapi mereka tak berhasil melenyapkannya. Setiap Quraisy menggandakan kesewenangannya. Semakin bertambah juga kekuatan Muhammad dan para sahabatnya. Sungguh, pihak yang lemah sepanjang waktu adalah Quraisy. Meskipun secara kasat mata merekalah yang paling kuat dan bukannya pihak Muhammad SAW. Muhammad secara sukarela menerima semua keinginan Suhail demi menjaga harga diri kaum Quraisy. Beliau tidak mau menyerang Mekah dengan kekuatan, sebab menunggu kondisi yang lebih baik agar penaklukan dilakukan tanpa pertumpahan darah. Perlakuan Rasulullah SAW kepada para musuhnya terdapat banyak pelajaran dan teladan. Di antaranya bersikap tegas tapi disertai kelembutan, juga berpikir panjang tanpa kenal putus asa. Selama apapun penantiannya, beliau tidak pernah kehilangan harapan sama sekali. Beliau sadar bahwa mereka adalah kaumnya dan kerabatnya sendiri. Jika demikian perlakuan Rasulullah SAW kepada para musuhnya, lantas bagaimana lagi terhadap para sahabat-sahabatnya? Sungguh Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam kerendahan hati, toleransi, kasih sayang, kebijaksanaan, dan kelembutan. Beliau memaafkan seluruh sahabat-sahabatnya yang menentangnya pada perjanjian Hudaybiyah. Mereka adalah orang-orang yang marah dan menentangnya, sebab beliau bersikap terlalu lunak menghadapi kecongkaan dan keangkuhan orang-orang Quraisy. Rasulullah memang tidak bermusyawarah dengan para sahabat mengenai perjanjian itu, sebab beliau mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya tidak mungkin beliau mempertimbangkan perasaan para sahabatnya dalam urusan ini. Perintah ini langsung datang dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Beliau sudah merasakan akan datangnya wahyu itu sejak untanya Al-Qaswa tak mau melanjutkan perjalanan di padang Hudaybiyah. Para sahabat berkata, "Mungkin unta itu lelah." Beliau berkata, "Unta itu tidak lelah, tetapi ia tertahan oleh zat yang menahan serangan pasukan gajah ke Mekah."
Manakala kaum Quraisy menawarkan perjanjian damai, beliau pun bergembira. Kaum Quraisy pada akhirnya meminta kepadanya untuk berdamai, dan ini merupakan kemenangan besar baginya. Rasulullah SAW tidak memperdulikan kecongkaan, kesombongan, dan keangkuhan mereka dalam perundingan ini. Perjanjian ini telah membuka seluruh jalan agar bangsa Arab memeluk Islam. Kaum Quraisy merupakan penghalang utama bagi jalan dakwah. Namun, setelah perjanjian Hudaybiyah, kaum Quraisy menjadi netral dan terbukalah jalan bagi penyebaran cahaya ini. Kabilah-kabilah Arab segera mengikrarkan diri masuk Islam, hingga menyebarlah Islam di seluruh jazirah Arab, termasuk di dalamnya Mekkah. Jumlah kaum muslimin kian bertambah berkali-kali lipat, sampai laskar muslimin mencapai 10.000 tentara. Salah satu buah dari perjanjian ini adalah Quraisy mengakui hak kaum muslimin untuk berziarah ke Masjidil Haram. Adapun isi perjanjian yang menyakitkan dan membuat kaum muslimin waktu itu bersempit hati dan gundah gulana, kini berubah menjadi kelapangan dan jalan keluar bagi kaum tertindas di Mekkah. Rasulullah SAW memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang melarikan diri dari kaum Quraisy. Mereka tidak dikembalikan berdasarkan perintah Allah. Mereka tidak halal untuk mereka dan orang-orang musyrik, juga tidak halal untuk perempuan muslim. Adapun yang dikembalikan hanya kaum lelaki, sebagaimana peristiwa Abu Basir yang melarikan diri ke Madinah guna menyelamatkan agamanya. Kaum Quraisy mengutus 2 orang untuk mengejarnya dan meminta Rasulullah mengembalikannya. Rasulullah SAW berkata, "Hai Abu Basir, engkau telah mengetahui perjanjian yang telah kami berikan kepada kaum Quraisy itu, dan agama kita tidak memperbolehkan berlaku khianat. Kembalilah engkau kepada kaummu." Abu Basir berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan mengembalikanku kepada kaum musyrikin di Mekkah, lalu mereka memaksaku meninggalkan agamaku?" Beliau berkata lagi, "Pergilah kamu kembali. Sesungguhnya Allah akan memberi kamu dan orang-orang tertindas bersamamu kelapangan dan jalan keluar." Abu Basir pun pulang bersama 2 utusan Mekkah. Di tengah perjalanan, Abu Basir membuat tipu daya dan membunuh seorang utusan. Seorang lagi berhasil lolos dan menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Kawanmu telah membunuh kawanku." Tak lama kemudian Abu Basir sampai di Madinah. Dia mengucap salam kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, telah sempurna tanggunganmu dan engkau telah melaksanakannya. Engkau telah serahkan aku kepada mereka, tetapi aku telah mempertahankan agamaku dari penindasan mereka." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah engkau kemanapun engkau suka." Abu Basir lalu pergi hingga tiba di sebuah dusun bernama Al-Aish, yang merupakan daerah pesisir yang senantiasa dilewati kafilah dagang Quraisy ke Sam. Orang-orang beriman yang tertindas di Mekkah lalu melarikan diri dari Quraisy, termasuk Abu Jandal. Kian lama jumlah mereka bertambah menjadi 300 orang. Mereka menghadang setiap kafilah Quraisy yang lewat, bahkan yang berhasil ditangkap dibunuh. Tindakan mereka ini membuat Quraisy kesusahan dan terpaksa mereka menulis surat kepada Rasulullah SAW meminta atas nama keluarga untuk membantu Quraisy. Mereka berkata kepada beliau, "Kami tidak butuh lagi dengan orang-orang itu. Siapa saja yang meninggalkan kami untuk datang kepadamu, maka ambillah dia tanpa rasa sungkan bagimu." Rasulullah SAW lalu menulis surat kepada Abu Basir dan Abu Jandal, memerintahkan keduanya dan orang-orang Islam bersama mereka untuk datang ke Madinah. Rasulullah SAW lalu memberi perlindungan kepada mereka di Madinah. Begitulah hari berputar. Isi perjanjian yang membuat para sahabat marah lantas berubah menjadi bencana bagi Quraisy. Mereka pun minta untuk dibatalkan, dan akhirnya orang-orang tertindas di Mekkah mendapat jalan keluar dan kebebasan. Demikianlah Rasulullah SAW membuktikan pandangannya yang jauh
dan hikmahnya yang luas saat melaksanakan kesepakatan Hudaybiyah, meski kaum muslimin bersempit dada dengannya. Abu Bakar As-Siddiq berkata, tidak ada kemenangan yang lebih besar dari kemenangan Hudaybiyah. Namun orang-orang pada waktu itu hanya berpikiran sempit dari apa yang disampaikan Muhammad SAW dan Tuhannya. Manusia memang selalu tergesa-gesa, tetapi Allah tidak tergesa-gesa seperti para hamba hingga semua sesuai dengan kehendaknya. Sungguh aku melihat Suhail bin Amr pada Haji Wada berdiri pada hari penyembelihan hewan kurban. Dia mendekati Rasulullah di mana beliau sedang menyembelih hewan kurbannya. Beliau lalu memanggil tukang cukur dan menggunduli kepalanya. Aku lalu memperhatikan Suhail memunguti rambut Rasulullah SAW, lalu meletakkannya di matanya. Aku pun teringat saat dia tidak mau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim pada naskah perjanjian Hudaybiyah dan penolakannya menulis Muhammad adalah utusan Allah. Aku lalu memuji Allah yang telah memberinya petunjuk Islam. Maka salawat Allah dan keselamatannya senantiasa tercurah kepada sang Nabi kasih sayang yang telah membimbing kita kepada Islam dan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Para sahabat pecinta sejarah yang budiman, demikianlah hikmah perjanjian Hudaybiyah yang dibuat oleh Rasulullah SAW dengan kaum Quraisy yang diwakili oleh Suhail. Semoga kajian pada kesempatan ini dapat kita ambil pelajaran dan hikmah darinya. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.